kami rasakan kasih-Mu yang besar Tuhan. Haleluya. Engkau menyelamatkan kami dari dosa kami dengan darah-Mu yang mahal. Amin. Engkau angkat kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau bawa kami masuk rencana-Mu yang indah. Kami bersyukur Engkau sangat baik bagi kami Tuhan. Amin. Dan pada malam hari ini kami datang merendahkan diri di hadirat-Mu Tuhan. Kami sungguh membutuhkan Engkau, membutuhkan lawatan Tuhan, jamaah Tuhan bagi kami. Kami menyadari kehidupan kami ini Tuhan masih ditandai cacat celah, kekurangan sikap hati kami yang berbenar di hadapan-Mu. Engkau menolong kami hari ini Tuhan. Nyatalah kasih-Mu, nyatalah kuasa-Mu bekerja dengan kuat bagi kami hari ini, menolong kami. Amin. Layakkan kami semuanya di hadirat-Mu. Urapi kami, pimpin kami Tuhan. Amin. Beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Engkau ditinggikan, dimuliakan. Terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Layakkan kami, layakkan kami Tuhan. Urapi kami. Biarlah Tuhan berkenan atas pelayanan kami. Terima kasih Tuhan. Mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, operator singer, pelayan perjamuan suci, pelayan boletan, kurang dengan kuasa-Mu dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau juga berkarya menyatakan kasih-Mu lewat lidah bibir-Mu, hamba-Mu Tuhan. Limpahkan firman-Mu yang sungguh kami butuhkan. Berkaryalah Engkau Tuhan, nyatakan kasih-Mu, pertolongan-Mu, mujizat-Mu Tuhan, lewat firman pengajaran-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh hidup kami diubahkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, jikalau ada Tuhan dalam perjalanan menuju tempat ini, Engkau tolong bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Juga saudara-saudara kami berhalangan datang hari ini, Engkau juga menolong mereka dalam segala pergumulan persoalan mereka. Nyatalah kasih Tuhan bagi mereka. Lingkungan kami ini juga Engkau berkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang berhati, yang selalu memperhatikan kami. Kami bersyukur berhadirat-Mu bagi kami hari ini. Dan jika ada kuasa-kuasa di kegelapan, roh jahat di udara, dengan segala bentuk pekerjaannya yang mengganggu kami saat-saat beribadah, bersatu hati kami menolaknya, mengusirnya di dalam nama Yesus. Akan keluar, lenyaplah oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau saja ditinggikan, diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur, kami perlaskan kepada kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita persilakan dulu. Haleluya, kita bersyukur buat anugerah Tuhan bagi kita pada kesempatan malam hari ini. Coba kita percaya berkatnya berlimpah bagi kita dicurahkan untuk menolong kita di hari-hari yang jahat, di masa-masa yang sukar ini, untuk membawa kita berkemenangan, yaitu firman pengajarannya menjadi pegangan hidup kita. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Salam. Haleluya.
kita dengan bersukacita. Kesukaan melayani saudara kita semua, bagi berdiri, tangkap pujian ini dengan hati gembira. Haleluya. Sebagaimana pujian ini menjadi sukacita kita, kalau kita berkesempatan kesempatan melayani Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita, Philadelphia, kasih bersaudara. Haleluya. Di
Haleluya. Puji Tuhan. Kita semua adalah saudara di dalam Tuhan. Bukan saudari, tapi saudara di dalam Tuhan yang lahir dari benih firman yang hidup dan berkuasa. Kita menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Kita akan menikmati firman Tuhan yang akan menolong kita, menguatkan kita, membaharui kita. Kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Sehingga kita semua bersama kita bangkit berdiri. Ku percaya kuasa-Mu. firman-Mu sanggup mengubahkan kami Tuhan dari manusia daging kami ini. Terus Engkau baharui kami setiap pemberitaan firman. Sudah saatnya bagi kami untuk diubah dari hari ke hari, dibaharui terus menerus hingga satu saat ketika Engkau datang ditemukan tiada cacat celah, kami segambar serupa dengan Engkau Tuhan, menjadi mempelai-Mu. Itulah sebabnya bukakan hati kami untuk mengerti, untuk percaya, sampai mampu mempraktikkan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan.
urapi kami semua, bagi hamba-Mu, kami semua yang hadir pada malam hari ini. Nyatakan urapan Roh Kudus bagi kami. Terima kasih Tuhan, sehingga dengan urapan Roh Kudus kami mampu mengerti firman-Mu ya Bapa. Terima kasih segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan apapun bentuknya yang mencoba menghalangi kami saat menerima firman-Mu. Bersatu hati kami menolaknya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis kami usir keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini. Bahkan segala kelemahan tubuh kami Kau ganti dengan kekuatan yang baru, untuk kami sanggup menerima firman dan perjamuan kudus yang disediakan bagi kami malam ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami sambut firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur buat segala anugerah dan kasih Tuhan bagi kita. Malam ini Tuhan memberikan kemurahan-Nya bagi kita, sehingga kita bisa hadir malam ini untuk menerima firman pengajaran dan perjamuan kudus yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saudara-saudara sekalian, selalu kita berdoa, mohon dukungan saudara supaya firman pengajaran yang sedang kita tekuni, terutama dalam suratan Timotius, 1 Timotius, 2 Timotius, dan suratan Titus yang berbicara mengenai tabisan, saudara-saudara ya. Di hari-hari lalu sudah kita pelajari dan terus kita tekuni, kita ulang-ulangi sampai kita paham, yakin persis firman Allah itu menjadi praktek di dalam hidup kita, saudara-saudara ya. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami menyampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Haleluya, Tuhan memberkati kita, saudara-saudara. Pada malam hari ini kita masih lanjut, yaitu dalam 1 Timotius pasal yang ketiga. 1 Timotius pasal yang ketiga ya. Di 1 Timotius pasal 1 kemarin sudah kita pelajari, sungguh sangat luar biasa saudara-saudara. Di pasal 1 kita belajar supaya di rumah Allah jangan ada ragi ya. Itu di pasal 1 yang sudah kita pelajari, saudara-saudara, pengajaran yang benar di dalam rumah Allah. Lalu di pasal yang kedua di suratan 1 Timotius ini kemarin kita menjadi rumah doa ya. Di rumah Allah itu adalah kegiatan doa di dalamnya, saudara-saudara. Jadi kita sudah pelajari cukup sangat luar biasa, saudara, melihat bagaimana kuasa doa itu di dalam hidup kita. Dan malam hari ini dan seterusnya nanti kita akan mempelajari di pasal yang ketiga ya. Di pasal 3 ini adalah berbicara mengenai jabatan yang suci dalam rumah Allah. Jabatan yang suci dalam rumah Allah. Jadi mulai dari di rumah Allah harus ada pengajaran benar, jangan ada ragi. Di rumah Allah itu banyak doa, kita sebagai rumah doa. Dan di pasal yang ketiga ini jabatan yang suci yang ada di dalam rumah Allah. Dan inilah yang kita pertahankan, saudara-saudara. Jabatan yang suci, banyak orang pingin melayani Tuhan, punya jabatan, tetapi jika tidak di dalam kesucian, sungguh sangat berbahaya, saudara-saudara. Makanya kita perlu mempelajari tabisan, saudara-saudara ya. Itu intinya di pasal 3 adalah jabatan yang suci dalam rumah Allah, dihubungkan dengan Keluaran pasal 29 ayat 10 sampai ayat 14 berbicara mengenai korban lembu jantan muda. Jadi kita lihat, untuk kita bisa melayani di dalam rumah Tuhan dengan jabatan yang suci, mesti ada pengorbanan nyawa, ada pengorbanan lembu jantan muda, saudara-saudara. Itu artinya pengorbanan Kristus dulu memang demikian secara jasmani, mereka harus mempersembahkan lembu jantan muda. Tetapi bagi kita hari-hari ini adalah pengorbanan Kristus menjadikan kita untuk bisa melayani Tuhan dengan jabatan yang suci, saudara-saudara ya. Kita baca saja lebih dahulu pasal yang ketiga ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Jadi nanti
di pelayanan kita harus jaga saudara-saudara, karena sangat berisiko tinggi kalau kita tidak melayani dengan tahbisan yang benar. Tuhan akan berkata, enyahlah engkau dari hadapanku, dicampakkan saudara-saudara ya. Mari kita baca pasal 3 dari 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita baca bersama 1, 2, 3. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilai jemaat menginginkan pekerjaan yang indah dua. Karena itu penilai jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. 5. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? 6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. 7. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Nah, ini saudara-saudara betapa sucinya jabatan di dalam rumah Allah. Ya, jadi di dalam rumah Allah yang diutamakan adalah kesucian, saudara-saudara ya. Bukan kepandaian, bukan yang lain-lain, tapi kesucianlah yang diutamakan dalam pelayanan di rumah Allah, saudara-saudara. Makanya untuk kita bisa mengalami penyucian harus ada korban lembu jantan muda. Ya, jadi kalau kita melayani suci itu saja kesucian. Kalau sudah kesucian, sekecil apapun pelayanan kita itu berkenan di hadapan Tuhan, atau seberat apapun pelayanan dipercayakan Tuhan bagi kita, kita mampu, saudara-saudara. Makanya kita lihat ini. Jadi dalam melayani Tuhan di dalam rumah Allah yang diutamakan itu kesucian. Tidak intelek, tidak harta, tidak kepandaian atau apapun, saudara-saudara. Tapi yang menentukan berhasilnya pelayanan kita di rumah Allah, masing-masing kita adalah menjaga kesucian kita. Kalau kita sudah suci, pasti kita dipakai Tuhan. Kalau kita jaga kesucian kita pasti bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan kita. Untuk pelayan Tuhan, imam-imam bisa melayani Tuhan dengan kesucian, dengan jabatan kesucian, mereka harus menerima korban lembu jantan muda. Keluaran pasal 29 kita baca, saudara-saudara, Keluaran pasal 29. Dan inilah yang akan kita pelajari malam ini lebih dahulu. Ya, ada penyucian lebih dahulu ya. Jadi tidak yang lain yang utama, tapi penyucian hidup kita. Pasal 29 dari kitab Keluaran, ayat yang ke-10, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Jika sudah menemukan, kita akan baca bersama-sama ayat ini, saudara-saudara ya. Kita baca 1, 2, 3. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. 11. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. 12. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. 13. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang,
dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. 14. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Ya, jadi agar imam-imam, agar semua kita yang giat ambil bagian dalam pelayanan Tuhan harus ada korban, saudara-saudara. Yaitu yang pertama namanya korban lembu jantan muda. Ya, kalau dulu imam-imam harus begitu sebelum melayani. Tuhan berkata, bawalah lembu jantan muda ke kemah pertemuan, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Dulu memang begitu. Tapi Ibrani berkata korban lembu jantan hanya mampu menyucikan secara lahiriah. Ya, tetapi Kristus bukan hanya secara lahiriah yang disucikan, sampai ke hati nurani kita. Jadi lebih unggul, lebih istimewa penyucian dari darah Kristus dibanding dengan penyucian dari darah lembu, saudara-saudara. Dulu namun demikian bangsa Israel berulang-ulang terus, setiap tahun, setiap kali lakukan itu. Tentu bagi kita darah Kristus sempurna, saudara-saudara sekalian, lebih dari korban lembu jantan. Ibrani pasal yang ke-9 kita lihat, ini penyuciannya lebih dari penyucian secara lahiriah, tetapi sampai ke hati nurani. Ya, Ibrani pasal yang ke-9 kita baca, saudara-saudara. Ibrani pasal 9, ya, ayat yang ke-12, ayat yang ke-12, ya, atau ayat 13, ya, 13 saja sampai 14. Kalau sudah kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Jadi penyucian dari darah lembu jantan, darah domba itu secara lahiriah. Tetapi dengan darah Kristus lebih dari itu, saudara-saudara. Kita lanjutkan ayat 14, 1, 2, 3. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi kalau dulu untuk mentahbiskan Harun dan anak-anaknya harus menyediakan lembu jantan muda, bagi kita sekarang sudah korban Kristuslah segala-galanya bagi kita, saudara-saudara. Ya, tentu sangat lebih mahal. Kalau dulu korban binatang, sekarang korban Kristus. Dia anak Allah, dia anak domba Allah, datang dari sorga untuk mentahbiskan kita, saudara-saudara, dengan darahnya. Jadi bagaimana lebih hebat pelayanan perjanjian baru daripada perjanjian lama. Ya, imamat Kristus lebih agung dari imamat perjanjian lama, saudara-saudara. Itulah sebabnya maka setiap kita melayani Tuhan, kita katakan, Tuhan, aku bersyukur bisa melayani dengan korban, dengan pengorbanan yang mahal, lebih dari lembu. Lembu sekarang berapa juta harganya, tapi darah Kristus itu lebih dari itu, saudara-saudara sekalian. Ada 4 perlakuan terhadap lembu jantan muda ini, dan ini juga 4 hal ini juga kita terima dari korban Kristus, saudara-saudara, ya. Kita lihat di bagian-bagian dari Keluaran pasal yang ke-29 tadi, supaya kenapa kita harus ulang-ulangi ke sana, supaya kita melayani Tuhan tidak sembarangan, saudara-saudara. Tadi di Timotius berbilang harus sungguh-sungguh, ya, punya keluarga, punya istri, terkenal di luar, harus menjaga amarah, jangan, itu banyak sekali yang harus
diperhatikan untuk melayani Tuhan, dan semua itu bisa kita lakukan ketika kita menaruh hidup kita di dalam korban Kristus. Kekuatan kita di korban Kristus. Kalau tidak seorang pun yang bisa memenuhi syarat sebagai imam-imam ini, saudara-saudara. Mereka harus tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita lakukan ketika kita melayani Tuhan dengan dasar korban Kristus. Ya, bukan dari kekuatan kita, tapi dari kekuatan Kristuslah yang ada di dalam hidup kita. 4 yang harus dilakukan terhadap lembu jantan muda tadi. Balik lagi kita ke Keluaran pasal yang ke-29 tadi, saudara-saudara. Ya. Yang pertama adalah ayat 10. Ayat yang ke-10 ini yang pertama saya baca demikian. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Apa ini artinya, saudara-saudara? Jadi kalau imam-imam itu mau ditabiskan, Harun bersama anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas lembu jantan ini. Itu artinya semua beban-beban, semua masalah, semua tanggungan, semua beban berat apapun yang akan nanti dilakukan oleh imam-imam ini berada kepada kepala, berada kepada tanggungan dari lembu jantan itu. Itu artinya, saudara-saudara, ya. Makanya kekuatan mereka itu betul-betul sungguh-sungguh dari kekuatan. Bagi kita sekarang, saudara-saudara, apa ini artinya meletakkan tangan ke atas kepala lembu jantan itu? Bagi kita sekarang ini adalah Kristus sudah memikul segala beban, segala tanggungan kita. Jadi kalau kita melayani Tuhan, semua tanggungan apa dalam pelayanan itu Tuhan yang memikul. Ya. Kalau tadi bagi Harun dan anak-anaknya, lembu jantan ini yang memikul, saudara-saudara. Ya. Jadi kita selalu bilang, Tuhan, kalau aku melayani bukan dengan kekuatanku, apa saja Tuhan yang memikul. Kita percaya biaya pelayanan Tuhan yang memikul. Beban-beban kita dalam pelayanan itu Tuhan yang memikul bagi kita. Kita hanya melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga satu saat ketika kita berhasil, bukan karena kita berhasil, tetapi kekuatan Tuhanlah yang ada di dalam hidup kita. Itu yang pertama, saudara-saudara, ya. Jadi Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Arti rohaninya, karena lembu jantan ini berbicara mengenai korban Kristus, berarti Kristus yang selalu memikul, ya, memikul kebutuhan-kebutuhan dalam pelayanan. Jadi nggak ragu-ragu kita, ya, kita melayani Tuhan, nggak ragu-ragu. Atau kita kalau sudah ngambil bagian kita dalam pelayanan, semua kebutuhan kita Tuhan yang memikul. Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang akan selalu menyediakan bagi kita. Sampai saudara bisa bersaksi. Saya pun seringkali bersaksi ketika saya terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Banyak hal beban saya dipikul Tuhan. Banyak hal biaya-biaya saya, biaya hidup itu selalu Tuhan yang sediakan. Tuhan yang menanggung. Tuhan yang bertanggung jawab. Makanya hebat sekali Harun dan anak-anaknya. Tuhan yang bertanggung jawab atasnya. Kalau dulu itu bagaikan lambangnya, bagi kita hari ini adalah kegenapannya. Asal terlibat dalam pelayanan, ya, mulai dari anak-anak kita, ya, yang terlibat dalam pelayanan, kita lihat banyak hal yang Tuhan sediakan, Tuhan tanggung. Karena meletakkan tangannya, menaruh segala beban kita, ya, meletakkan semua tanggungan, beban-beban kita kepada lembu jantan itu, kepada korban Kristus, saudara-saudara. Mulai dari menyerahkan dosa-dosa kita lebih dahulu. Tuhan yang memikul segala dosa kita. Menyerahkan segala kelemahan kita, ya, Tuhan yang memikul, ya.
Di Matius berkata, marilah kepadaku semua yang berbeban berat. Itu dulu saudara-saudara, beban berat kita dulu. Lama-lama seluruh hidup kita, kebutuhan masa depan kita, ya Tuhan yang menanggung bagi kita, Tuhan yang memikul bagi kita. Inilah makanya Harun dan anak-anaknya harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Ya, marilah kepadaku. Injil Matius berapa saudara temukan? Berapa ini? 11 ya. Coba kita baca kembali supaya saudara ingat itu ya, supaya kita datang beban-beban kita, mulai dari beban dosa ya, selesaikan dulu dosa kita saudara-saudara. Kita baca ayat Matius pasal 11 ayat 28. Ayat 28, 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terus, pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi mulai dari menyerahkan dosa-dosa kita ya, karena berbicara mengenai lembu jantan ini adalah korban pendamaian, korban penghapus dosa dulu. Mulai dari dosa-dosa kita ya, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari mengaku, menyesali ya dosa-dosa kita, mengaku kepada Tuhan dan kita tinggalkan saudara-saudara. Mulai dari menyerahkan dosa-dosa kita, menyerahkan kekhawatiran kita. Lanjut itu, kalau sudah bisa dosa-dosa kita serahkan, bisa kita lanjut menyerahkan semua kekhawatiran kita ya, kekhawatiran kita, sampai satu saat menyerahkan seluruh hidup kita. Tuhan yang memikul ya, banyak ayat selalu berkata Tuhan yang memikul ya. Kita tinggal mau menyerah saja kepada Tuhan, mau memberikan hidup kita, menghabiskan diri kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan menolong kita saudara-saudara. Inilah yang pertama, sehingga dalam melayani Tuhan semua imam-imam menyerahkan diri, mulai dari dosa, kekhawatiran, masa depan, kebutuhan, biaya hidup, masa depan. Saudara-saudara, letakkan ya, taruh di dalam tangan Tuhan. Itu yang sangat langkah pertama bagi kita untuk kita bisa melayani Tuhan saudara-saudara sekalian ya. Jadi itu yang pertama. Lalu kita lanjut bagian yang kedua. Setelah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan ke atas kepala lembu jantan itu, lalu lembu jantan itu disembelih saudara-saudara sekalian ya. Makanya dengan korban Kristus, makanya seringkali kita kalau kita menyanyi, di atas korbanmu ku alaskan tabisanku dari ini, itu dipelajari saudara-saudara. Selalu kita bilang, Tuhan, kalau aku melayani bukan karena aku bisa, banyak orang lebih bisa, lebih mampu dari aku, tapi karena korbanmu ya, karena korban Kristus. Kita dulu nggak bisa lakukan apapun. Coba kita yang melayani Tuhan, jangankan untuk lakukan sesuatu, untuk hal kecil aja nggak bisa kita kalau untuk melayani Tuhan. Tapi kita dimampukan oleh korban Kristus saudara-saudara ya. Itu yang pertama. Jadi setelah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas lembu jantan itu, lalu disembelihlah lembu jantan ini di hadapan Tuhan, di depan kemah pertemuan ya. Jadi sudah semua dosa kita dia yang memikul ya, dia yang memikul ya. Setelah itu ada lagi bagian yang kedua. Kita lihat lagi bagian yang kedua, itu ayat yang ke-12. Setelah lembu jantan tadi disembelih, darahnya diambil sedikit melalui jari-jari lalu dibubuhkan pada tanduk mezbah. Jadi diambil darahnya sedikit melalui jari lalu dibubuhkan atau dioleskan kepada tanduk-tanduk, lalu darah selebihnya
dicurahkan bagian bawah mesbah, saudara-saudara. Nah, ini arti ini juga sangat indah sekali. Bagian yang kedua, darah lembu jantan itu diambil lalu dibubuhkan pada tanduk mesbah. Apa ini tanduk mesbah ini? Tanduk mesbah ini bicara mengenai kekuatan, saudara-saudara. Ya, ada kekuatan. Untuk apa? Saudara-saudara, darah Kristus memberikan kekuatan bagi kita sehingga kita ada kelepasan dari ikatan dosa. Makanya aturannya selalu begitu. Letakkan tangan, setelah itu ngambil jari, oleskan darah ini ke tanduk supaya ada kuasa untuk kelepasan dari dosa. Ya, dosa kita tadi sudah kita serahkan, sudah diampuni Tuhan. Dosa kita sudah dipikul oleh Tuhan. Tapi ingat, kita juga harus punya kuasa dengan kuasa tanduk-tanduk di atas mesbah itu, supaya ada bagi kita kuasa kelepasan dari dosa. Jadi begitu kita diampuni oleh Tuhan, dosa kita sudah dipikul oleh Tuhan, kita harus maju bagian yang kedua. Saya harus ada tanda kelepasan. Ya, lepas dari dosa, jangan bolak-balik lakukan dosa. Jangan ulang-ulangi dosa. Ya, ada kelepasan dulu. Seumpama dosa apalah kita, begitulah saudara-saudara. Katakan dosa apa ini? Dosa pembunuh lah seumpama. Ya, sudah diampuni Tuhan, semua dosa pembunuh itu sudah. Tapi ingat, berikutnya harus ada kelepasan. Ya, buktinya ada orang mau mengganggu kita, nggak ada niat untuk membunuh lagi. Sudah tanda ada kelepasan itu, saudara-saudara. Ya, itulah darah yang dibubuhkan di atas tanduk itu, supaya kita punya kuasa. Oleh korban Kristus kita mampu untuk lepas dari dosa kita. Jadi jangan korban Kristus hanya pengampunan saja, lalu tidak meningkat kepada kelepasan. Pengampunan dulu, setelah itu kelepasan, saudara-saudara. Ya, orang misalnya dulu suka penjudi, contohnya ini penjudi. Sudah diampuni Tuhan, janji dia aku gak berjudi lagi. Ya, harus buktikan, oh saya sudah lepas dari judi, gak melihat lagi, gak mau pergi untuk menengok pun enggak. Melihat judi itu sudah jijik saya, itu tanda kelepasan, saudara-saudara. Ya, makanya bagian yang kedua, dengan darah lembu jantan itu dibubuhkan pada tanduk mesbah agar ada kelepasan, saudara-saudara. Dulu di Taurat, setiap orang yang memegang tanduk di mesbah itu gak boleh dihukum. Ya, pasti dia akan dilepaskan dan dia diampuni, saudara-saudara. Jadi ada kelepasan, ya, dari ikatan. Ada 3 macam ikatan yang harus ada tanda-tanda kelepasan bagi kita, saudara-saudara. Pertama, ikatan iblis. Siapa yang bisa melepaskan kita dari ikatan iblis? Gak ada, kecuali darah Kristus, darah domba yang ada dioleskan, dibubuhkan di tanduk itu. Ada kuasa, ada kekuatan untuk lepas dari ikatan iblis, saudara-saudara. Iblis itu mengikat manusia, saudara-saudara, ya. Ada kelepasan. Ya, tanda orang lepas dari ikatan iblis, bisa berkata benar, bisa berbuat benar, dan hidup di dalam kebenaran. Itu buktinya. Selama nggak bisa berkata benar, berbuat benar, nggak hidup dalam kebenaran, masih tetap dalam ikatan iblis, saudara-saudara. Nah, untuk itu kita perlu, ya, di dalam hidup kita dibutuhkan darah Kristus yang dioleskan di tanduk itu, saudara-saudara. Ya, jadi ini yang harus kita perhatikan. Darah Kristus melepaskan kita dari ikatan iblis. Buktinya bisa hidup benar, berkata benar, berbuat benar. Nah, coba kalau melayani Tuhan tidak ada tanda kelepasan ini. Nanti di dalam Timotius, melayani Tuhan tapi punya istri bukan hanya satu. Melayani Tuhan tetapi nggak sesuai dengan Alkitab. Di Alkitab kita tadi di Timotius itu berkata, harus semuanya, saudara-saudara, harus tidak bercacat, suami dari satu istri, bisa menahan diri, sopan, suka memberi tumpangan dan seterusnya.
Lah kalau dia nggak ada kelepasan dari iblis, ya dia melayani Tuhan tapi maksud-maksud lain, niat-niat yang lain. Kan banyak orang melayani Tuhan niatnya jahat, supaya terkenal, supaya menjadi kaya, supaya dan terus menggunakan banyak cara-cara pelayanan tidak sesuai dengan tabisan. Kenapa? Karena masih dalam ikatan iblis hidupnya. Makanya dibutuhkan darah ini dibubuhkan di atas mezbah supaya ada kuasa kelepasan bagi kita. Kelepasan dari ikatan iblis. Ya, tandanya bisa hidup benar, berkata benar, berbuat benar, dan hidup benar sesuai firman. Kebenaran itu firman. Jadi bukan kebenaran sendiri. Bisa hidup sesuai firman. Nikahnya sesuai firman, perkataannya sesuai dengan firman, saudara-saudara. Apalagi ikatan yang kedua. Tadi ikatan pertama adalah iblis, saudara-saudara. Apalagi ikatan yang kedua, dunia. Ya, ikatan dunia ini sangat kuat sekali, saudara-saudara. Ya, ikatan dunia. Kalau nggak ada darah dibubuhkan di tanduk-tanduk mezbah, lah orang melayani cari dunia, saudara-saudara. Orang melayani untuk mendapat dunia, mendapat harta, dan seringkali gunakan mulai dari bangun gereja, bikin proposal sini, sana, sini, mengumpulkan uang dan seterusnya. Seringkali niatnya nggak benar. Dalam bangunan-bangunan banyak yang nggak jujur. Nah ini yang harus kita perhatikan, saudara-saudara, ya. Adalah ikatan dunia. Kenapa kita dilepaskan dari ikatan dunia? Agar kita setia, ya. Orang yang terikat dalam dunia gak pernah setia kepada Tuhan. Gak bisa kita setia kepada Mammon dan kepada Tuhan. Yakobus berkata, gak bisa kita setia kepada Tuhan karena dunia ini, persahabatan dengan dunia membuat kita gak setia. Hai orang-orang yang tidak setia, katanya coba dicari di Yakobus, saudara-saudara, ya. Jadi ikatan dunia ini contohnya orang gak setia beribadah, gak setia melayani Tuhan. Sebentar tinggalkan pelayan. Kenapa? Aduh, saya masih kerja sana, saya masih situ. Kenapa enggak? Nah ini ikatan dunia, saudara-saudara, ya. Nah inilah dibutuhkan darah dibubuhkan di tanduk-tanduk mezbah, saudara-saudara, ya. Yakobus membilang begitu, hai engkau yang tidak setia karena persahabatan dengan dunia. Pasal 4, coba kita lihat, saudara-saudara, ya, ayat yang keempat. Kita baca bersama ayat ini, ya. Ayat yang keempat, 1, 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Perhatikan. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi sama, iblis itu bermusuhan dengan Allah, persahabatan dengan dunia juga dia adalah musuh Allah. Nah inilah dibutuhkan darah yang dibubuhkan di tanduk-tanduk mezbah supaya ada kelepasan bagi kita. Ada kelepasan. Sudah diampuni, tapi berikut harus lanjut. Saya harus ada kelepasan supaya pengampunan tadi tidak sia-sia, saudara-saudara, ya. Nggak sia-sia pengampunan itu ketika kita lanjut bagian yang kedua, ada kelepasan. Kelepasan dari ikatan dunia supaya kita setia beribadah, setia melayani Tuhan, ya. Kadang-kadang kita pilih lebih baik kita korbankan perkara dunia asal bisa melayani. Jangan terbalik. Seringkali kan terbalik, korbankan pelayanan asal kerja untuk dunia, ya. Selalu pelayanan yang jadi korban. Kenapa nggak melayani? Karena sini, karena situ. Ada masalah, pelayanan yang jadi korban, ya. Kita yang nggak akur dengan istri, lalu pelayanan kita tinggalkan. Kita punya masalah dengan orang lain, lalu enggak kita beribadah. Inilah persahabatan dengan dunia, saudara-saudara, ya. Jadi kita harus meningkat dengan darah yang dibubuhkan
Di tanduk mesbah itu adanya kelepasan bagi kita. Kuasa tanduk itu, kuasa kelepasan. Kelepasan dari ikatan iblis sehingga kita bisa benar, hidup benar. Kuncinya itu saja. Orang kalau sudah lepas dari ikatan iblis bisa benar. Bisa benar. Ya, kalau selama nggak dilepaskan dari ikatan iblis, nggak bisa apapun kita buat. Nggak bisa benar. Berkata nggak bisa benar, ekonomi uang nggak bisa benar, apa saja nggak bisa benar, karena ikatan iblis, saudara-saudara sekalian. Ya, yang kedua tadi ikatan dunia supaya kita setia. Jadi kuncinya orang kalau sudah tunjukkan dia lepas dari ikatan dunia, dia setia. Makanya nanti siapa yang menjadi mempelai Kristus? Yang setia. Siapa mereka? Nggak terikat lagi dengan perkara dunia. Bukan karena nggak punya dunia. Ada saja hartanya di dunia. Ada saja perkara-perkara dunia. Tapi nggak terikat. Bukan berarti supaya kita, kalau begitu saya nggak punya harta, biarlah aku miskin aja. Pergilah di hutan. Bukan itu. Boleh apa saja si izin Tuhan kita miliki. Tapi satu ingat, saya nggak terikat. Nggak terikat. Boleh ada, boleh nggak ada. Itu tanda nggak terikat. Ya, nggak terikat. Dan itu semua oleh darah, saudara-saudara. Oleh darah ya, yang dibubuhkan di atas tanduk-tanduk itu, saudara-saudara, sehingga ada kelepasan. Lalu ada yang ketiga, ikatan yang ketiga. Ikatan yang ketiga adalah daging. Daging kita ini berat loh, saudara-saudara. Kedagingan kita ini. Ya, kedagingan kita ini. Selama orang terikat dalam kedagingan, gak pernah tunduk, gak pernah taat. Ya, gak pernah taat. Apa kata Tuhan dilawan. Ya, justru suka dia, apa yang dilarang Tuhan justru itu dilakukan. Daging kita gak pernah tunduk. Ya, Roma pasal 8, saudara-saudara. Sama. Jadi kalau saudara mau kita tengok tiga ini musuh Allah yang selalu bertentangan dengan Tuhan, ya tiga itu. Jadi jangan kita anggap hanya iblis aja masalah kita, iblis aja, bukan, saudara-saudara. Ya, masih banyak yang lain. Dunia, daging kita, saudara-saudara. Roma pasal yang ke-8. Kalau musir iblis gampang kali kita, tapi kadang-kadang musir dunia sulit bagi kita, musir daging sulit bagi kita. Kalau musir iblis, selalu iblis yang salah. Padahal kadang-kadang daging kita yang salah, bukan iblisnya. Kita yang selalu terikat kepada perkara dunia, saudara-saudara ya. Roma pasal 8. Bermusuhan juga ini dengan Allah, saudara-saudara ya. Ya, kita lihat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Perhatikan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. 7, perhatikan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Berseteru, musuh. Ya, berseteru dengan Allah, sebab keinginan daging, ayat 7, adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi yang selalu berseteru dengan Allah iblis, ya, ikatan dunia dan daging kita. Makanya di hari-hari lalu saya bilang, jangan kita seringkali kita hanya melulu iblis sajalah yang kita kayaknya kayak itu saja musuh kita, itu aja mengikat kita. Enggak, saudara-saudara. Ya, perkara dunia ini kuat sekali ikatannya, kuat sekali itu ikatannya. Sudah dilepaskan dari iblis, masuk lagi ikatan dunia.
Sudah dilepaskan dari ikatan dunia, dagingnya lagi. Yang lebih berat lagi bukan iblis. Kalau iblis lihat kita kalahkan dengan darah anak domba. Wahyu berkata mereka mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Tapi kalau dunia, bagaimana kita mengalahkan dia? Ya, dengan iman kita, saudara-saudara. Dari firman yang kita pegang, Tuhanlah saya harus lepaskan ini segala keduniawian yang menghalangi saya untuk beribadah, membuat saya tidak setia beribadah. Bukan hanya iblis membuat kita tidak setia, perkara dunia ini, kesibukan dunia. Dunia itu apa yang ada di dunia? Kekhawatiran dunia, kekayaan dunia, kemegahan dunia, keangkuhan, keinginan ini yang seringkali membuat kita tidak setia beribadah kepada Tuhan. Daging kita ini keinginan, banyak kali keinginan kita. Ya, banyak kali keinginan kita yang seringkali membuat ikatan-ikatan. Setelah kita ada keinginan, jatuhlah dalam bermacam-macam pencobaan, saudara-saudara. Ya, jadi bagian yang kedua setelah lembu tadi disembeli, ya, lalu darahnya diambil sedikit, lalu dibubuhkan di atas tanduk-tanduk mesbah, lalu darah selebihnya dicurahkan di bawah mesbah, saudara-saudara. Ya, sudah saya sebutkan itu arti dioles, dibubuhkan di tanduk-tanduk mesbah itu supaya kita ada kelepasan. Ada kelepasan dari ikatan iblis, ada kelepasan dari ikatan dunia, dan ada kelepasan dari ikatan daging, saudara-saudara, sehingga nanti kita melayani Tuhan. Ya, kita melayani Tuhan. Tidak ada di situ ambil bagian kuasa iblis, keduniawian, kedagingan kita. Ya, kita bisa melayani Tuhan sungguh-sungguh dengan kekuatan korban Kristus yang memampukan kita melayani, saudara-saudara sekalian. Ya, lalu kita lihat bagian yang ketiga supaya nanti kita bisa hubungkan 1 Timotius 3 itu dengan pengorbanan lembu jantan ini, saudara-saudara. Masih balik lagi kita ke Keluaran pasal 29. Ya, setelah darahnya diambil sedikit untuk dibubuhkan di tanduk-tanduk mesbah, ada lagi bagian yang ketiga, saudara-saudara, yaitu ayat yang ke-13, ayat 13. Ya, kita baca, saudara-saudara, ayat 13. 1, 2, 3. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mesbah. Nah, inilah yang berkenan. Inilah yang dibakar di atas mesbah untuk menyenangkan di hadapan Tuhan. Ya, dibakar ini, saudara-saudara, bagi Kristus. Karena lembu jantan muda ini adalah gambaran dari Kristus. Kristus sudah menyerahkan lemak itu. Bahasa lemak ini selalu yang terbaik. Ya, kalau di Alkitab kita persembahan lemak itu adalah persembahan yang terbaik. Ya, kita yang suka makan lemak, ya begitu. Coba kalau dibakar lemaknya itu aromanya itu sangat wangi sekali. Kayaknya begitulah persembahan yang terbaik. Ya, jadi Kristus dengan matinya Kristus, dia sudah mempersembahkan yang terbaik. Ya, mempersembahkan seluruh hidupnya, mulai dari lemaknya, isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, kau bakarlah di atas mesbah. Hanya itu yang dibakar. Nanti dagingnya, segala kulit-kulitnya nggak dibakar di situ, dibakar di luar perkemahan. Tapi ini bagian yang terdalam, bagian yang terutama. Ya, jadi kalau disebutkan di sini dibakarlah semua lemak yang menutupi isi perut, lemak yang menutupi isi perut, ya, umbai hati, kedua buah pinggang, segala lemak yang melekat padanya. Jadi nampaknya yang diambil itu lemak-lemaknya, bagian paling terdalam. Ya,
Jadi kalau Kristus sudah mempersembahkan yang terbaik, segala-gala yang terbaik dipersembahkan kepada Allah untuk membawa kita bisa melayani Tuhan, saudara-saudara. Ya, persembahan yang tidak ada cacat celanya. Itu kalau Kristus. Nah, bagi kita juga, apa ini artinya, saudara-saudara? Supaya kita juga melayani Tuhan, bukan mempersembahkan yang sisa-sisa. Ya, tapi persembahkanlah yang terutama. Persembahkanlah yang terbaik. Itulah imam-imam, saudara-saudara. Nah, kita belajar, saudara-saudara. Ya, kalau Kristus tadi seperti lembu jantan muda ini, segala lemaknya diambil, dibakar di atas mezbah, menjadi korban yang menyenangkan, berbau harum. Nah, kita juga harus belajar, saudara-saudara, melayani Tuhan bukan asal-asalan. Kita kan seringkali udahlah asallah melayani Tuhan, gak ada niat kita gimana ya aku bisa melakukan yang terbaik dalam melayani. Ya, seperti mempersembahkan lemak yang berbau harum di hadapan Tuhan, memberikan yang terbaik waktu kita. Coba seringkali waktu kita belum yang terbaik kita berikan sama Tuhan. Ya, belum yang terbaik. Kadang-kadang kita mau melayani Tuhan sisa-sisa waktu kita, bukan yang terutama. Kalau ada sisa waktu saya melayani Tuhan, kalau enggak usahlah. Belum mempersembahkan lemak ini, saudara-saudara. Ya, kalau mempersembahkan lemak itu apapun terutama adalah pekerjaan Tuhan. Gak ada sisa-sisa waktu. Kita sediakan waktu kita, seumpama hari jam ibadah kita semacam begini, hari Jumat. Jangan sisa-sisa waktu kita. Ya, kita khususkan ini hari ibadah. Saya harus utamakan ibadah, apalagi kalau kita bekerja sendiri, bukan di perusahaan. Kalau di daerah-daerah sampai sekarang tetap begitu. Bahkan bukan hanya di daerah, saya melihat kawan-kawan yang ada di pengajaran PA itu tidak malam seperti begini, jam 4. Saya tengok di Facebook kawan-kawan di seluruh Indonesia ini, saudara-saudara. Saya tengok, ibadah dia jam 4. Ya, jam 6 sudah selesai. Di perkotaan, teman-teman, ya, saya melihat rupanya bukan hanya di kampung. Kalau kita di Sumatera ini, di kampung rata-rata begitu. Jam 3 atau jam 4 ibadah PA, ibadah Biston. Orang kampung heran. Ya, kenapa kalian cepat pulang? Ini yang kami pertanyaan kami, katanya. Ada orang bilang, ya hiraulah nama tusurgui, katanya. Ya, tapi memang begitu, saudara-saudara. Berat rasanya diomelin orang mula-mula, ya keterlaluan orang, masih kerja dasar malas, binerek majonton, katanya. Dan betul-betul terjadi, saudara-saudara. Orang di kampung kalau sudah jam 12 kan begitu, kalau di kampung jam 12 sudah pulang kita, karena nanti ibadah PA jam 3, jam 4 pulang. Ya, diejek orang, apakah makin miskin? Enggak, saudara-saudara. Saudara tengok gereja-gereja di pengajaran di kampung-kampung, dulu nyewa ladang orang, sekarang bisa membeli yang disewa itu jadi miliknya. Ya, diangkat Tuhan dari ekor jadi kepala. Ya, dulu direndahkan orang, wah apalah susah kali. Tapi kalau sudah utamakan ibadah, utamakan pelayanan, bisa diubah oleh Tuhan. Itu berkat jasmani, belum lagi yang lain-lain. Ya, orang bisa tengok, apalah dia itu anaknya pun bodoh-bodoh, gak bisa nyekolah. Begitu di pengajaran, tanya di mana anaknya? Pergi ke sana, kerja di sana, kerja di situ. Ya, dari mana, saudara-saudara? Karena mempersembahkan lemak, mempersembahkan yang terbaik, waktunya yang terbaik, bukan sisa-sisa. Ya, bukan sisa-sisa, saudara-saudara. Sisa-sisa sudah datang ke gereja, ngantuk lagi, nggak konsentrasi, udah nggak ada. Kita bukan mempersembahkan lemak, mempersembahkan yang tidak menyenangkan di hadapan Tuhan. Ya, jadi bagian yang ketiga ini, semua lemak ini berbicara mengenai yang terbaik,
Ya, diberikan contohnya Kristus mempersembahkan seluruh hidupnya yang terbaik. Bayangkan apa yang diberikan Kristus, sorga ditinggalkan untuk kita. Dia datang ke dunia ini dengan segala pengorbanan, dengan darahnya, dengan nyawanya, dikorbankan untuk kita, saudara-saudara sekalian, agar kita juga mengutamakan pelayanan lebih dari apapun juga. Dan puji Tuhan, saudara akan bisa bersaksi, saksi hidup. Iya, enggak percuma rupanya aku melayani Tuhan. Tadinya yang kita bilang enggak percuma ketika aku melayani Tuhan. Betul-betul Tuhan itu setia dan bertanggung jawab. Enggak sia-sia rupanya anak-anak saya ikut terlibat. Benar-benar asal kita mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, Tuhan juga mengutamakan kita. Dan selalu begitu, saudara-saudara. Tuhan juga beri yang terutama bagi kita. Ya, ini bagian yang ketiga. Lemak, ya, dipersembahkan, dibakar menjadi korban persembahan di hadapan Tuhan. Lalu ada yang keempat lagi, saudara-saudara perhatikan. Jadi ada 4 perlakuan kita, 4 cara terhadap lembu jantan muda ini. Bagian yang keempat sekarang, saudara-saudara, kita baca ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Jadi saya pikir-pikir, sayang kali lah ya, dagingnya dibakar di luar, setaraf itu dengan kotorannya. Ya, saya udah baca, bukan kotorannya, rupanya semua dagingnya, kulitnya, kotorannya, satu bagian itu semua dibakar di luar, saudara-saudara. Ini juga hal yang sangat penting kita perhatikan. Kedagingan kita ini memang nggak berguna di hadapan Tuhan seharusnya. Ya, kulit kita ini, perasaan kita ini. Ya, jadi kita lihat seperti Kristus. Jadi kalau Kristus disalibkan di luar, persis kalimat ini kita baca dulu di Injil Markus, saudara-saudara. Kristus juga disalibkan di luar. Seperti Kristus mengorbankan hidupnya sepenuhnya, dia disalibkan dengan orang-orang jahat. Seperti daging, kotoran, kulitnya dibakar di luar, saudara-saudara. Ya, untuk apa ini? Penyelesaian tuntas dosa kita diselesaikan oleh Tuhan, saudara-saudara. Termasuk segala kedagingan kita, ya. Injil Markus pasal yang ke-15. Ya, Markus pasal 15. Saudara temukan di Alkitab, saudara, kita baca semua. Jadi 4 hal ini nanti itu pula yang mendorong kita untuk bisa menahbiskan diri kita untuk memiliki jabatan suci dalam rumah Tuhan. Ya, 15 ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Iya, bagian B, ya. 20b saya baca, kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Ini persis seperti perlakuan mereka terhadap kulit dagingnya itu, saudara-saudara. Kita lewati lagi ayat 22. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Ya, nanti ada 2 orang juga penjahat bersama-sama dengan 2. Lewati ayat 27. Ya, 27. Bersama dengan dia disalibkan kedua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah genap nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Ya. Jadi bagian yang keempat ini, saudara-saudara sekalian, semua daging, kulit, ya, kotoran itu dibakar dengan api di luar perkemahan supaya tuntas segala dosa-dosa kita. Ya, segala kedagingan kita, segala perasaan daging kita ini
juga disalibkan, saudara-saudara, agar kita bisa melayani bukan dengan kedagingan kita, bukan dengan perasaan kita, tapi kita melayani dengan kuat kuasa dari korban Kristus. Ya, jadi 4 perlakuan ini yang harus dilakukan untuk mentabiskan mereka, saudara-saudara. Ya, lalu setelah ada lembu jantan, berikutnya ada lagi domba jantan pertama, ada domba jantan kedua. Tapi berbicara mengenai lembu jantan ini, saudara-saudara, agar kita bisa melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kita, ya, melayani Tuhan, ya, dengan kuasa korban Kristus, bukan dengan kekuatan kita. Karena korban Kristuslah yang memampukan kita bisa melayani. Karena begitu berat tuntutan untuk bisa melayani sebagai imam-imam, kita balik kepada 1 Timotius pasal 3. Sedikit lagi saya sampaikan, karena besok saya akan sampaikan ini, saudara-saudara. Kalau kita tidak ada korban Kristus, tidak ada kemampuan, ya, untuk bisa sebagai imam-imam yang sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan kehendak Tuhan. Balik 1 Timotius pasal yang ketiga, dituntut nampaknya untuk menjadi imam-imam ini sangat sempurna, sangat tidak bercacat celah. Coba kita ulangi, ya, kita ulangi baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kalau kita perhatikan, tidak seorang pun tidak didapati seperti ayat ini, ya. Tapi kembali, karena korban Kristus yang sudah dasar landasan kita jadi imam-imam, maka pasti kita akan bisa melakukannya, ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 7 kita ulangi baca bersama. 1, 2, 3. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan pendidik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. 2. Karena itu pendidik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Nah, ini seperti lembu jantan tadi, tidak bercacat. Ya, kita lanjutkan, tak bercacat. Lanjut, suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. 5. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? 6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis terus. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jemaat iblis. Jadi nampaknya seorang imam-imam ini bukan hanya di dalam pelayanan, nampaknya dia baik, tapi di luar, di keluarganya, menghadapi keluarga, di luar gereja, semua tampaknya dia sangat indah, sangat baik. Karena kembali dasarnya adalah korban Kristus. Ya, kalau belum kita temukan diri kita semacam begini, hanya kita minta kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya, ya, supaya saya bisa melayani seperti tuntutan firman di dalam tabisan ini, saudara-saudara sekalian. Ya, dan pasti satu saat kita mampu. Dulu mungkin kita pemarah, tapi belajar kita ke depan akan menjadi peramah, ya. Dan seterusnya kita lihat, kita sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, dan seterusnya. Kembali kita bisa lakukan ini karena korban Kristus yang ada di dalam hidup kita. Melalui 4 perlakuan kita terhadap lembu jantan itu tadi, kita mampu untuk melayani. Dasar kita melayani bukan kemampuan kita, bukan kepandaian kita. Dasar kita melayani adalah korban Kristus. Ini kita sampaikan, kita akan persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus yang sudah disediakan bagi kita semuanya. Kita persiapkan pemain musik datang ke depan untuk
menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Ku melayani Yesus. Kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus 238. Semua bangkit berdiri, kita persiapkan diri kita untuk bersekutu dengan korban Kristus.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau kami bisa melayani Engkau bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa, tapi karena kuasa darah-Mu, kuasa korban-Mu Tuhan. Kami bisa melayani Engkau Tuhan. Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menanggung segala beban kami, kebutuhan dalam pelayan, biaya apapun itu semua kami taruh di dalam korban-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang akan kami lakukan dalam pelayanan kami, sungguh-sungguh Engkau mampukan kami Tuhan. Pelayanan sekecil apapun, biar kami hargai Tuhan. Jangan kami bermain-main merendahkan diri dalam merendahkan pelayanan ini, tapi kami junjung tinggi pelayanan ini. Harga nyawa, harga darah Kristus yang sudah berkorban bagi kami Tuhan. Ketika kami bermain-main dalam pelayanan kami berhutang darah, berhutang nyawa Tuhan. Terima kasih, perlengkapi kami ke depan. Kami semakin sungguh-sungguh melayani, bukan sisa-sisa waktu kami, tapi yang terbaik, yang terutama selalu kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biar firman-Mu yang kami dengar, kami praktekkan, kami lakukan, terlebih dalam pelayanan kami di masa-masa mendatang ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut korban-Mu, layakkan yang membagikannya, layakkan kami yang menerima. Tubuh dan darah-Mu menjadi berkat bagi kami. Kami terima tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Di atas korban-Mu ku alaskan kehabisanku. Nomor berapa ini? 54 dari nyanyian Psalm. Kita terima tubuh dan darah Kristus dengan iman percaya kita. Tuhan, ku tinggikan korban, tinggikan korban di hidupku. Ku tak ingin Tuhan, ku tak ingin Tuhan melepaskan
dan ku menjadi milikmu selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kuasa korban-Mu Tuhan mengangkat kami. Kami melayani bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan korban-Mu Tuhan. Sampai satu saat pelayanan kami tanpa cacat celah, sebagaimana firman-Mu ya Tuhan. Ubah kami segala keterbatasan, segala kekurangan kami. Mampukan kami ke depan untuk semakin sesuai dengan firman-Mu. Di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Ubah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Berkuasa menyelamatkan kami, berkuasa memperbaharui tahbisan kami ya Tuhan. Kami terima tubuh dan darah-Mu dengan iman percaya kami. Haleluya. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus. Jika ada tubuh yang sakit, letakkan tangan kiri kita. Percaya kita, darah Kristus sudah mengangkat segala penyakit kita, kelemahan kita. Tuhan gantikan dengan tubuh yang sehat. Haleluya. Angkat darah Kristus, dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di atas korban-Mu ku alaskan tahbisanku. Amin. Di atas korban-Mu ku percayakan hidupku. Di atas korban-Mu ku akan menyerahkan semua, dan ku menjadi milikmu selama, dan ku menjadi milikmu selamanya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Darah-Mu Tuhan, darah Yesus, Engkau memikul segala beban kami. Engkau memikul segala beban pelayanan kami, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Hari-hari yang kami hadapi ini bukan dengan kekuatan kami, tetapi benar-benar kuasa korban Tuhan.
setiap hidup kami, setiap hari-hari yang kami jalani. Engkau berkorban bagi kami, Engkau menanggung, bahkan menanggung segala kebutuhan kami, memikul segala sakit penyakit kami. Engkau Tuhan yang kami layani. Besar kuasa-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur setiap saat kami hidup dari korban-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala sakit penyakit kami, Engkau dokter di atas segala dokter. Apapun sakit penyakit kami tolak kuasa penyakit, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh darah, oleh bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Dengan tubuh yang sehat kami boleh melayani Engkau, tidak terganggu beribadah, tidak terganggu melayani Tuhan. Teman-teman kami yang sakit, Engkau lawat mereka. Hamba-Mu Pak Semar Mata, Engkau pulihkan. Teman-teman kami yang lain tidak sabar, kami sebut Tuhan, jamah mereka, pulihkan. Orang tua kami di masa tuanya, teguhkan mereka Tuhan. Iman mereka semakin teguh. Bahkan teman-teman kami sidang jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir hari ini, Engkau juga menolong mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur perhatian Tuhan sangat luar biasa bagi kami. Perlengkapi kami makin setia melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berikan persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara, kita berikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Keindahan di dalam Yesus 284, kita berikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. 284. Kita naikkan pujian ini, kita berikan persembahan kita. Keindahan di dalam Yesus. Yeah.
Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Semakin melayani Tuhan, semakin indah hidup kami. Dan kami melihat sungguh-sungguh secara pribadi keobahan demi keobahan membuat hidup menjadi indah. Anak-anak kami sangat percaya kami Tuhan, keindahan akan selalu kami hadapi karena kami melayani Engkau ya Tuhan. Genapkanlah firman-Mu bagi kami, karena korban Kristus menjadi dasar dari pelayanan kami. Mampukan kami apapun yang dipercayakan Tuhan bagi kami dalam pelayanan ini, kami lakukan dengan benar, kami lakukan dengan setia, kami lakukan dengan taat dengar-dengaran. Kami bersyukur Bapa, semua kegiatan kami pada hari ini, pengorbanan kami, persembahan kami, semua kami berikan bagi kemuliaan-Mu. Pakai kami lebih lanjut, perlengkapi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu memperhatikan kami. Berkati negara ini, berkati gereja Pantekosta Tabernakel, setiap hamba-hamba Tuhan, berkati kami di pengajaran ini Bapa. Kami bersyukur malam ini kami datang untuk diberkati Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Haleluya, bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Salam. Ya, kita latihan kor untuk persembahan kita besok hari Minggu. Tuhan memberkati kita.